Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyela Nobuka dengan NIM 25136022. Dan saya Naisila Indira Saputri dengan NIM 25136024. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan teori dari Alfred Adler tentang psikologi individual. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang salah satu teori kepribadian, yaitu teori psikologi individual dari Alfred Adler. Sederhananya, teori ini mengemukakan bahwa setiap manusia itu unik dan punya tujuan hidup masing-masing. Menurut Adler, perilaku kita tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu saja loh, tapi bisa dipengaruhi oleh apa yang kita pengen ke depannya. Nah, salah satu konsep dari Adler yaitu perasaan rendah diri. Tapi tenang, ini bukan berarti lemah ya. Menurut Adler, semua orang pasti pernah merasa kurang. Misalnya merasa nggak sepintar teman, nggak pede, atau malah merasa kalah dari orang lain. Tapi justru perasaan ini yang menjadi dorongan supaya kita mau berkembang atau menjadi lebih baik lagi. Contohnya nih, ada seseorang yang merasa kurang pintar, bisa jadi ia yang menjadi lebih rajin. Itu yang disebut Adler sebagai kompensasi, yaitu usaha supaya kita mau mengurangi kekurangan kita. Tujuannya bukan untuk ngalahin orang lain, tapi untuk ngembangin diri sendiri. Adler menyebut dorongan ini sebagai keinginan untuk menjadi lebih baik atau superiority. Selain itu juga ada pula gaya hidup atau style of life. Gaya hidup ini adalah cara khas setiap orang dalam menghadapi suatu masalah. Ada orang yang ketika menghadapi suatu masalah, dia tetap optimis dan tidak gampang menyerah. Dan ada juga orang yang langsung menyerah dan stres setiap menghadapi masalah tersebut. Semua ini tergantung dan terbentuk dari masa kecilnya. Itu tergantung dari faktor lingkungan dan faktor keluarga. Konsep penting lainnya adalah minat sosial. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup sendirian. Manusia yang sehat itu biasanya peduli dengan orang lain, bisa kerjasama, dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kalau seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, menurut Adler, itu biasanya bisa jadi tanda masalah psikologisnya. Jadi kesimpulannya adalah, menurut Alfred Adler, manusia itu punya tujuan hidup, punya kekurangan yang bisa menjadi motivasi, punya cara hidup yang berbeda-beda, dan butuh hubungan sosial yang baik. Dengan memahami psikologi individual, kita bisa lebih percaya pada diri sendiri dan memahami diri sendiri, dan bisa lebih peduli dengan sekitar kita atau orang lain. Dia tadi penjelasan singkat teori dari Alfred Adler tentang psikologi individual. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, dan setiap orang bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.